Dan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu datanglah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang di bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, waktu kita paling banyak dipakai untuk menunggu. Sekarang Bapak Ibu menunggu apa? Dari pagi kita menunggu sore, sore menunggu pagi. Keluarga yang kuliah, anaknya kuliah, menunggu selesai kuliah.
yang saatnya nikah menunggu kapan dapat jodoh, yang sakit menunggu kapan sembuh, yang punya istri mengandung harus menunggu 9 bulan untuk kelahiran istrinya. Tapi satu hal yang tidak boleh ditunggu adalah kematian. Tidak usah ditunggu, dia akan menjemput kita. Para romo ini menunggu tanggal 7 Februari. Pada ketar-ketir dan umat sudah gosip di sana sini. Saya B aja, biasa aja. Hana menunggu sampai umur 84 tahun. 84 tahun untuk menantikan pembebasan bagi bangsa Israel. Kita sampai kapan menunggu apa yang kita tunggu sampai datang? Supaya yang kita tunggu itu datang, kita harus beriman kepada Tuhan. Dan selama menunggu itu, kita harus mempersembahkan diri kita kepada Allah. Supaya selama menunggu, kita tidak putus asa dan tidak bosan dalam hidup. Kalau hari ini hari raya Yesus dipersembahkan di Genisah, sesungguhnya memanggil hidup kita semua untuk mempersembahkan diri kita. Persembahan diri kita tidak harus yang baik, tidak harus yang indah. Barangkali Tuhan juga berkenan kalau kita mempersembahkan diri kita berupa penyakit kita, kesulitan hidup kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita akan masa depan, tentang keluarga kita. Mari kita hari ini kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita kalau menunggu secara aktif, penuh iman, penuh kasih dan pengharapan, kita akan menantikan, kita akan mengalami pembebasan dan mengalami tahun rahmat Tuhan datang kepada kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Mari kita bertumbuh seperti Yesus, menjadi semakin besar, menjadi kuat, menjadi penuh hikmat, karena kita percaya kasih karunia Allah ada pada kita. Semoga nanti dalam adorasi Bapak Ibu mengalami diberkati Tuhan, termasuk nanti mempersembahkan seluruh kesulitan kita dan mungkin juga penyakit kita, juga rasa syukur atas apa yang kita alami. Hari ini saya akan secara khusus memberkati Bapak Martin Ali yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan mujizat kesembuhan kepada Bapak Martin Ali, dengan mujizat, dengan berkat Santo Basilius atau Santo Blasius, yang dalam tradisi timur, pesta hari ini sangat meriah, melebihi Natal sebenarnya. Dan bagi umat, secara khusus yang mau didoakan imam dengan lilin menyilang di leher, lalu imam memberkati dengan doa yang ditetapkan. Dan kita masih percaya mujizat Tuhan. Maka Romo tadi di awal memberkati 2 lilin. Nanti boleh dibawa Pak Martin Ali untuk berdoa di rumahnya sampai habis. Dan di gereja ini saya akan memberikan berkat dan mohon Bapak Ibu Saudara-saudari membantu dengan doa penuh iman, penuh pengharapan kepada Tuhan. Bapak Martin Ali, saya undang untuk maju ke depan
kita mau mengungkapkan iman kepercayaan kita dan berdoa khusus untuk Bapak Martin Ali. Di sini Bapak.